Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Jadi seperti biasa, untuk proses pembelajaran kita ini, demi kelancaran belajar kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perangkat komputer. Sebelum kita mulai belajar, apakah kalian pernah melihat komputer? Aku yakin semuanya pernah melihat komputer. Ya, tidak ada satupun hari ini yang tidak pernah melihat komputer. Ya. Aku yakin semua sudah pernah melihat komputer, bahkan sering menggunakannya. Tapi apakah kalian tahu nama perangkat-perangkat komputer ini? Kalian tahu nama alat-alatnya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perangkat-perangkat komputer itu sendiri. Jadi sebelum kita menggunakan komputer, kita harus mengenal nama perangkat-perangkat komputernya. Kita sama seperti kita bekerja dengan seseorang, kita perkenalan dulu. Kita tidak akan nyaman bekerja kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Demikian halnya dengan komputer. Kita akan bekerja dengan komputer. Kita harus tahu perangkat-perangkat komputer ini. Jadi, ya, kali ini kita akan belajar tentang perangkat-perangkat komputer. Jadi, pada pertemuan kali ini, apa saja yang akan kita pelajari tentang perangkat komputer ini? Ya, jadi kita akan belajar tentang perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunaknya. Ya, nah sekarang kita mulai. Ya. Jadi perangkat komputer, ya, itu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Ya. Perangkat keras dan perangkat lunak. Ya. Jadi kita akan belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Perangkat keras komputer ini adalah perangkat komputer, ya, yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Perangkat keras ini disebut juga dengan hardware. Nah, perangkat keras ini dikelompokkan lagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama alat input, alat output, alat simpan, alat proses, dan alat tambahan. Yang alat input, ya, alat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer kita, untuk memberi perintah ke dalam komputer kita. Alat input ini disebut juga dengan input device. Apa saja contoh alat input ini? Alat input ini contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, kamera, dan sebagainya. Kemudian perangkat keras yang kedua adalah alat output atau output device, ya. Ini adalah alat komputer, perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan data pada komputer. Apa saja contohnya? Contohnya adalah monitor, kemudian printer, proyektor, sound, ya. Itu untuk menampilkan data pada komputer. Kemudian alat simpan. Perangkat keras yang ketiga adalah alat simpan atau yang disebut dengan storage device, ya. Alat simpan ini digunakan untuk media penyimpanan pada komputer kita. Apa saja contohnya? Ya, contohnya adalah
flash disk, kemudian CD-ROM, hard disk, memory card, kemudian RAM, ya. Itu adalah alat simpan pada komputer kita untuk menyimpan data. Nah, selanjutnya perangkat keras yang ketiga adalah alat proses atau process device, ya. Ini adalah alat komputer, perangkat keras komputer yang digunakan untuk memproses data. Perangkat inilah yang menentukan kinerja dari sebuah komputer, ya. Apa saja alat proses itu? Contohnya adalah prosesor dan memori, ya. Jadi alat proses ini terdiri di atas prosesor dan memori, ya. Kemudian yang prosesor atau Central Processing Unit-nya atau yang disingkat dengan CPU, itu adalah prosesornya. Inilah yang bertugas sebagai otak dari sebuah komputer, ya. Jadi semakin tinggi tingkatan prosesornya, maka kecepatan akses dari komputer itu semakin cepat. Kemudian alat proses yang kedua adalah memori. Ini adalah alat penyimpanan sementara pada komputer, ya. Ini disingkat dengan RAM atau kepanjangannya adalah Random Access Memory. Itu adalah penyimpanan sementara pada komputer. Jadi pada saat kita bekerja dengan komputer, nah sebelum kita menyimpan data kita itu, jadi data kita itu tersimpan sementara di memori. Pada saat komputer kita tiba-tiba mati, maka data ini akan hilang sebelum kita menyimpannya. Nah, kemudian perangkat keras selanjutnya adalah alat tambahan atau yang disebut dengan peripheral device, ya. Ini merupakan perangkat tambahan pada komputer yang gunanya untuk menunjang kinerja dari sebuah komputer. Contohnya adalah sound card, VGA card, dan modem. Itu 5 kelompok perangkat keras komputer atau hardware-nya. Nah, selanjutnya perangkat yang kedua adalah perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Nah, software ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Nah, yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat keras yang mengendalikan, sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer itu. Jadi keberadaannya sangat penting. Tanpa sistem operasi ini, komputer kita tidak akan bisa bekerja, ya. Nah, bagaimanapun canggihnya perangkat keras dari sebuah komputer, tanpa sistem operasi, komputer kita tidak akan bekerja, ya. Jadi komputer kita sebelum kita bekerja, maka yang lebih dahulu diinstal adalah sistem operasinya, ya. Contoh dari sistem operasi ini adalah Windows, kemudian Linux, kemudian Apple, Macintosh, dan sebagainya. Itu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak yang kedua adalah perangkat lunak program aplikasi. Ini yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi komputer kita. Yang aplikasi ini dikelompokkan menjadi pengolah gambar, pengolah suara, pengolah video, kemudian perangkat lunak presentasi, pengolah kata, pengolah angka, dan sebagainya, ya. Banyak contoh aplikasi pada komputer kita, ya. Contoh dari perangkat lunak aplikasi pengolah gambar. Ini untuk mengolah gambar, ya, mengolah foto dan sebagainya. Contohnya adalah Paint, kemudian Corel Draw, kemudian Photoshop, dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak aplikasi selanjutnya adalah pengolah suara, untuk mengolah suara, untuk mendengarkan musik dan sebagainya. Contohnya adalah MP3 player, kemudian banyak lagi. Kemudian perangkat lunak aplikasi yang lain adalah pengolah video. Ini untuk mengolah video. Contoh yang sering digunakan adalah KineMaster, kemudian Evorex, ya, kemudian Camtasia Studio, dan sebagainya. Kemudian contoh perangkat lunak aplikasi yang lain adalah perangkat lunak presentasi yang sering kita gunakan di sekolah adalah PowerPoint, ya. Kemudian kelompok perangkat lunak aplikasi yang lain adalah pengolah kata. Ini untuk mengolah kata, untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata. Contoh yang sering kita gunakan di sekolah adalah Microsoft
Office Word. Ini untuk mengolah kata, untuk membuat surat, untuk membuat ringkasan, untuk membuat jurnal penelitian, laporan penelitian, dan sebagainya. Itu pengolah kata. Ya. Kemudian aplikasi yang lain contohnya adalah pengolah angka. Ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan angka. Ya. Contohnya yang sering kita gunakan adalah Microsoft Office Excel. Ya, ini untuk mengolah kata. Masih banyak contoh aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Contoh yang lain adalah antivirus, kemudian browser. Browser ini aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses internet. Jadi aplikasi komputer yang digunakan untuk mengakses internet. Itu browser, ya. Contohnya browser ini adalah Opera, kemudian Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh aplikasi yang lain banyak sekali. Contoh yang lain contohnya adalah antivirus. Antivirus juga termasuk dalam aplikasi. Ya, jadi ini adalah perangkat komputer kita. Paham? Oke. Jadi perangkat komputer kita itu terdiri atas dua kelompok besar, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Yang perangkat keras dikelompokkan menjadi alat input, alat output, alat simpan, alat proses, dan alat tambahan. Sementara perangkat lunak terdiri atas sistem operasi dan aplikasi. Ya, demikian video pembelajaran kali ini tentang perangkat komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.